Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komen prompt dan daftar ini adalah kesimpulan yang akan kalian dapatkan setelah menonton. Mari kita langsung buka saja komen promptnya. Kita ke pencarian, lalu kita ketikkan saja CMD. Kita klik. Ini adalah tampilan awal dari konsolnya. Kita perbesar dulu. Secara default ini artinya kita sedang aktif di drive C pada folder users dan nama usersnya. Kita buka window explorer. Jadi sebenarnya kalau di comment prompt ini kita lagi aktif di drive C, user, lalu nama usersnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin pindah drive? Kalau kita ingin pindah drive, kita langsung ketikkan saja drive-nya. Misalkan sini saya pengen ke drive D, lalu kita ketik D dan titik 2. Setelah itu tekan enter. Nah, begini. Ini kita sudah aktif di drive D. Selanjutnya, kita akan belajar untuk melihat isi folder apa saja yang ada di drive D ini. Di sini kita menggunakan perintah dir. Kita ketik dir, lalu tekan enter. Nah, bisa terlihat di sini ada daftar folder yang ada di drive D. Bisa juga dalam berbentuk file. Dan sedikit informasi, kalau di Explorer kita sebutnya folder, kalau di comment prompt ini kita bisa sebutnya directory. Tapi keduanya artinya sama saja. Lalu kita akan mencoba membuka salah satu foldernya. Saya akan membuka folder di sini. Untuk di Explorer kita langsung klik 2 kali langsung terbuka. Tapi untuk di comment prompt kita menggunakan perintah yang namanya cd untuk membuka folder. Kita klik cd spasi nama folder yang akan dibuka. Di sini nama foldernya yaitu folder. Sama seperti tadi yang di Explorer. Yang ini. Kita klik 2 kali, di sini kita menggunakan cd spasi nama foldernya, yaitu folder. Lalu tekan enter. Ya, di sini kita sudah aktif di drive D dan folder. Nah, sekarang kita akan melihat ada apa saja sih isi dari folder tersebut. Kita menggunakan perintah dir kembali, kita ketik dir, tekan enter. Kita bisa melihat bahwa di sini terdapat subfolder, sama seperti di sebelah kanan. Kita bisa melihat di Explorer. Nah, terus kita ingin membuka subfolder ini, sama menggunakan perintah cd, lalu subfolder. Kita klik 2 kali untuk di Explorer. Di sini kita ketikkan cd spasi nama foldernya. Tekan enter. Ya, kita ini udah aktif di D folder, kemudian subfolder. Nah, kita ingin melihat ada isi apa saja, kita tinggal dir. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam subfolder ini terdapat 2 gambar dan 1 video. Sama seperti sebelah kanan. Kalau misalkan di gambar ini ekstensinya adalah JPG dan video ini ekstensinya MP4. Nah, selanjutnya untuk melihat isi apa saja, kita juga bisa memakai bantuan karakter, dan karakter yang akan kita pakai di sini adalah asterisk. Jadi nanti kita akan mengetik dir, lalu asterisk, spasi asterisk, titik asterisk. Di mana asterisk yang pertama ini untuk mewakili semua nama file dan yang ada di folder tersebut. Kalau misalkan untuk asterisk yang kedua ini itu untuk mewakili semua ekstensi dari file-file tersebut. Jadi kalau misalkan saya buka dir asterisk titik asterisk, kalau tekan enter, maka semua nama file dan semua ekstensi dari file tersebut yang akan muncul di foldernya. Oke. Kita tekan enter. Nah, semuanya akan muncul. Misalkan kalau misalkan kita ingin membuka file yang ekstensinya JPG saja, kita tinggal ubah asterisk yang kedua menjadi JPG tersebut. Jadi dir asterisk titik, lalu ekstensinya apa? Kita ingin membuka JPG, kita ketik JPG, lalu nanti kita tekan enter.
ya, tekan enter. Nah, kita bisa melihat bahwa file yang muncul itu hanya JPG saja. Baik, kita coba membuka file yang MP4 saja, *mp4. Ya, bisa dilihat yang muncul hanya file video saja yang st-nya mp4. Ini bisa kalian pakai untuk memudahkan kalian dalam mencari sesuatu. Oke. Baik, sekarang di sini kita akan mencoba mundur dari subfolder ke drive D. Kalau di Explorer kita tinggal ketik panahnya, kita bisa langsung mundur ke sini lagi. Tapi kalau di sini kita menggunakan perintah CD. Untuk membuka folder itu CD spasi nama folder. Kalau mundur itu kita ketiknya CD lalu titik 2 kali. Jadi CD titik 2 kali enter. Nah, ini kita udah mundur 1 kali dari subfolder ke folder. Sekarang kita ketik lagi CD 2 kali untuk ke drive D. Ya, bisa dilihat seperti itu. Kita sekarang aktif di sini. Oke, sekarang kita akan belajar untuk membuat folder. Nah, kita aktif dulu di drive D-nya. Oke, D. Nah, setelah itu saya ingin membuat foldernya ada di dalam folder ini. Folder ini bernama folder. Nah, untuk itu tapi kita pengen lihat dulu isi dalam folder itu apa saja. Tapi kita di sini belum aktif. Nah, kita CD folder dulu, buka foldernya. Lalu kita lihat isinya ada apa saja di dalam folder itu. Dengan mengetikkan dir, lalu ya tekan enter. Kita bisa melihat di sini ada satu folder yaitu bernama subfolder. Untuk membuat folder kita menggunakan perintah mkdir spasi nama foldernya. Di sini saya pengen pakai nama foldernya belajar CMD. Lalu tekan enter. Nah, bisa terlihat langsung juga di Explorer sudah ada folder belajar CMD. Baik, sedikit informasi, kalau kalian ingin membuat folder di dalam command prompt ini, usahakan nama foldernya untuk tidak menggunakan spasi. Kalau misalkan kalian ingin membuat nama foldernya lebih dari satu kata, kalian bisa menggunakan underscore sebagai pemisahnya atau kalian bisa gabungkan saja kata tersebut. Contohnya, sini saya akan membuat belajar underscore CMD. Jadi dipisahnya menggunakan underscore. Nah, bisa dilihat di sini, langsung ada. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan spasi, misalkan mkdir belajar spasi cmd, command prompt ini akan membuat 2 folder sekaligus dari 2 kata ini yang terpisah oleh spasi. Jadi kita enter. Nah, jadi di sini langsung terbuat 2 folder, yaitu ada folder belajar dan folder cmd. Coba kita cek dengan dir, enter. Nah, kita bisa melihat di sini ada folder belajar, belajar CMD, belajar underscore CMD, dan CMD, dan juga ada subfolder. Sama ya seperti yang di Explorer. Di spasi ini bisa kalian manfaatkan kalau misalkan kalian ingin membuat sekaligus lebih dari satu folder. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat hanya satu folder, kalian bisa menggunakan underscore sebagai pemisah katanya. Lalu kita akan belajar bagaimana caranya untuk menghapus folder. Dan untuk menghapus folder kita menggunakan perintah rd atau remove directory. Kita ketik saja rd spasi nama folder yang akan dihapus. Kita pilih, misalkan saya di sini pengen menghapus folder cmd. Kita pilih berarti rd spasi cmd. Lalu tekan enter. Nah, kita bisa melihat kalau di sebelah kanan ini CMD-nya memang sudah nggak ada foldernya. Kita cek lagi dir. Kita lihat belajar CMD, belajar underscore CMD subfolder. Jadi sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan di mkdir ini juga kita bisa membuat folder lebih dari satu sekaligus. RD juga kita bisa menghapus folder lebih dari satu sekaligus dengan menggunakan spasi sebagai pemisah folder-folder yang akan dihapusnya. Jadi misalkan saya ingin menghapus folder belajar dan belajar underscore cmd. Tekan enter. Nah, ini 2 folder sudah terhapus sekaligus. Bisa dilihat di sebelah kanan.
lalu kita coba cek dir. Ya, kita lihat sisanya hanya tinggal belajar CMD dan subfolder. Baik, sebagai informasi bahwa RD ini perintah yang hanya bisa digunakan untuk menghapus folder yang kosong. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat file. Sekarang di sini saya ulang lagi dari awal. Kita aktif dulu di drive D-nya. D.2 lalu enter. Kemudian di sini saya akan membuat file di dalam folder dan folder lagi belajar CMD. Jadi kita buka dulu CD folder. Setelah itu CD folder belajar CMD. Ya. Kita sudah aktif di sini. Untuk membuat file, perintahnya ialah copycon. Jadi, kita ketik copycon, spasi, nama filenya, berikut juga ekstensi dari filenya. Saya akan membuat nama filenya ialah file 1 dan ekstensinya txt karena ini adalah file notepad. Kita txt lalu nanti kita ketik enter. Nah, di bawah ini adalah isi dari dalam file itu. Misalkan saya pengen isi apa ya? Isi file. Ya. Setelah itu Ctrl Z untuk mengakhiri dan tekan enter. Nah, ini satu file sudah berhasil dibuat. Ya, kemudian apabila kita ingin membuka file tersebut, kita langsung saja ketikkan nama file dan ekstensinya, yaitu file1.txt, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah terbuka dan kita bisa lihat isi file di situ. Ya, kita keluar dulu. Sekarang kita akan belajar untuk mengganti nama file. Ini kita menggunakan perintah ren, lalu yang pertama ialah nama file yang lama, yang awal, yang akan kita ganti ini. Misalkan di sini saya akan mengganti nama file 1, jadi ren spasi file 1, dan juga ininya, ekstensinya, spasi. Nah, file ini akan diganti namanya menjadi apa? Misalkan saya ganti namanya menjadi file 2, dan ekstensinya masih sama txt. Lalu kita tekan enter. Nah, kita bisa lihat ya di sini sudah namanya ganti jadi file 2. Kita cek lagi pakai dir dan dilihat bahwa file satunya berubah menjadi file 2. Nah, kita akan mencoba mengganti nama folder, tapi kita mundur dulu. CD.2, ya kita sudah berada di folder. Kalau di Explorer ini. Nah, kita akan mengganti nama belajar CMD menjadi belajar_CMD. Caranya sama kayak tadi, menggunakan perintah ren, spasi, folder yang akan diganti namanya, belajar CMD, dan nama baru si folder tersebut, spasi, nama barunya belajar_CMD. Lalu nanti kita ketik enter, ya. Bisa dilihat di sebelah kanan sudah berubah namanya. Bedaannya saat kita mengubah nama file, kita harus menyertakan ekstensi. Tapi kalau misalkan mengubah nama folder, hanya nama foldernya saja. Kita coba dir, ya. Di sini foldernya sudah berubah ya. Jadi belajar_CMD dan ada juga subfolder di situ. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk belajar menghapus file. Kita masuk dulu ke folder belajar_CMD. Ya, di sini di Explorer kita lihat dulu, kita masuk. Nah, di sini kan terdapat file 2. Sekarang kita ingin menghapus file 2 itu dengan menggunakan perintah del spasi nama file berikut juga ekstensinya. Del file 2.txt. Tekan enter. Bisa dilihat juga di sebelah kanan file 2 sudah tidak ada. Kita coba cek pakai dir, nggak ada. Baik. Sekarang kita akan belajar untuk mengcopy dan memindahkan file. Di sini saya sudah berada aktif di D, folder dan subfolder. Jadi saya akan mengcopy salah satu file yang ada di sini. Jadi untuk mengcopy itu saya harus aktif dulu di file tersebut berasal. Nah, kita menggunakan perintah copy.
nama filenya, berikut juga ekstensinya. Saya di sini mengcopy gambar 1, ekstensinya JPG. Saya akan memindahkannya ke folder belajar_cmd. Belajar_cmd ini alamat filenya ada di drive D, _2, ya, garis miring langsung di dalam folder, dan di dalam subfoldernya bernama belajar cmd. Setiap folder yang di dalam ini dipisahkan garis miring. Tekan enter. Nah, ini sudah terlihat gambar 1 selesai di copy ya. Jadi nanti copy spasi file dan ekstensinya dan alamat tujuannya. Ya. Lalu untuk memindahkan file juga sama caranya, namun perintahnya ini adalah move. Kita misalkan pindahkan file gambar 2 ya. Move nama filenya dan juga ekstensinya. Gambar 2 spasi alamat tujuannya. Kita sama ingin memindahkan filenya ke folder belajar_cmd. Alamatnya ada di drive D, lalu ada di folder apa saja. Jangan lupa dipisahkan garis miring. Foldernya belajar_cmd, klik enter. Ya, kita lihat gambar 2 sudah dipindahkan, dan di folder yang tadi itu hilang gambar 2-nya karena ini dipindahkan. Ya, kita cek menggunakan dir. Di subfoldernya kita udah lihat nggak ada gambar 2 ya, karena tadi dipindahkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghapus semua file yang ada di dalam folder subfolder ini. Untuk menghapusnya, kalau tadi menggunakan del itu kan satu-satu. Kita bisa menghapusnya secara sekaligus sama dengan menggunakan bantuan karakter ***. Jadi di sini semua nama file dan ekstensinya akan dihapus menggunakan del. Asterisk yang pertama itu mewakili nama file dan yang kedua mewakili ekstensinya. Jadi del ***. Ya, kita bisa lihat di sini. Lalu nanti kita akan tekan enter dan kita mengkonfirmasi apakah kita yakin akan menghapus semuanya. Tekan Y untuk melanjutkan. Ya. Kita lihat di sebelah kanan sudah tidak ada filenya. Kita cek dir. Sudah terhapus semua filenya. Baik, kita kembali lagi. Kita aktif dalam drive D folder. Kita akan mencoba menghapus folder, namun folder ini memiliki isi. Kita cek dulu di sini menggunakan dir. Jadi dalam folder ini ada folder apa saja? Ada 2, ada belajar_cmd dan subfolder. Nah, kita akan mencoba menghapus yang belajar_cmd menggunakan rd yang tadi. Ya. cmd, klik enter. Nah, ini nggak bisa. Jadi the directory is not empty. Jadi harus kosong dulu. Ya, kita bisa menghapus dulu file-file yang ada di folder belajar_cmd ini satu-satu atau sekaligus menggunakan del yang tadi, atau kita juga sebenarnya bisa langsung menghapus folder berikut isi foldernya, dengan menggunakan rd spasi garis miring s. Ya, garis miring ke kanan S spasi nama folder yang akan dihapus, belajar_cmd. Ya, kita konfirmasi lagi di sini apakah kita akan menghapusnya dan kita klik Y untuk melanjutkan. Ya, di sini sudah terhapus foldernya. Kita cek lagi menggunakan dir. Ya, jadi tinggal tersisa satu folder saja bernama subfolder. Nah, sekarang kita kembali dulu karena saya akan menghapus folder yang bernama folder ini yang ada di drive D. Nah, di sini folder. Tapi di sini kita aktifnya di folder, kita harus mundur dulu ke drive D, cd_2. Ya, di D ini kita dir dulu, lihat ada folder apa saja. Nah, kita lihat kita akan menghapus folder yang ini nih, yang folder rd spasi folder. Nah, tidak bisa karena di dalam folder ini masih ada satu folder, ya, subfolder ini yang belum dihapus. Sama, kita sekalian saja menghapusnya menggunakan rd spasi garis miring s, lalu nama foldernya.
folder, lalu tekan enter. Kita konfirmasi lagi, iya. Nah, kita melihat di sini sudah tidak ada lagi foldernya. Baik, sekarang ada beberapa tambahan perintah yang bisa kita pakai. Misalkan kita ingin menghapus semua perintah-perintah yang pernah kita tulis di sini, kita bisa menggunakan CLS. Nah, jadi terhapus semua perintah-perintahnya. Kemudian, kalau misalkan kita ingin keluar, kita ketik saja exit, lalu nanti kita tekan enter. Ya, ini sudah keluar. Sekarang kita coba masuk lagi ke CMD-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin melihat daftar perintah apa saja yang bisa kita lakukan di command prompt, kita ketik help. Nah, nanti di sini langsung muncul banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita pakai dan juga penjelasannya. Kita juga bisa melihat spesifikasi dari sebuah sintak atau perintah di sini menggunakan help spasi perintahnya apa. Misalkan di sini help spasi dir. Nah, kita bisa melihat di sini ada parameter-parameternya. Jadi dir ini bisa dir /a, /b dan sebagainya dengan ketentuannya bisa dilihat di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.